Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesehatan, nikmat kesempatan, kemauan, sampai tentunya nikmat iman. Penting untuk masyarakat, khususnya masyarakat Batu Bulan Sepakat ini. Kampung KB ini tidak lain untuk memajukan tentunya masyarakat, khususnya kampung Batu Bulan Sepakat ini. Kampung KB ini dicanangkan atau merupakan gagasan dari Bapak Presiden sendiri yang berhadir pada kesempatan ini dan sebagai ujung tombak pelaksanaan program keluarga berencana di Aceh Tenggara ini, sehingga capaian KB aktif yang di Aceh Tenggara ini terus dapat ditingkatkan, begitu juga dengan KB baru. Kemudian semuanya, para peserta sekalian, Bapak dan Ibu semua yang ada di desa Batu Bulan Sepakat ini, tokoh-tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, semuanya yang kami hormati. Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa titip salam Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tenggara, karena kegiatan ini beliau seharusnya hadir di tengah-tengah kita, tetapi karena ada sesuatu hal maka beliau mewakilkan kepada kami. Dan untuk itu beliau tetap memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap bagaimana pembangunan keluarga ini, yang juga berkaitan dengan program keluarga berencana di Aceh Tenggara ini beliau akan komitmen untuk selalu mendukung dan meningkatkannya di masa-masa yang akan datang. Ya, terima kasih. Tadi juga pada pembukaan atau pencanangan kami, kita sudah mengatakan komitmen kita bahwa pemerintah daerah itu memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap program KB ya, yang ada di Aceh Tenggara ini. Kaitannya dengan dinas-dinas, tentu kita beberapa kali sudah adakan pertemuan dengan kepala dinasnya atau kepala badannya masing-masing, dengan pencanangan kampung KB atau kutu KB
diistilahkan di Aceh Tenggara ini, dinas orientasi programnya di tengah-tengah masyarakat itu harus memprioritaskan dulu di mana kampung KB yang sudah kita canangkan itu. Dan kita memberikan sebuah penyadaran bahwa dengan ledakan penduduk yang luar biasa itu, Panglima TNI juga sudah menyampaikan bahwa kekacauan secara nasional itu bisa saja disebabkan oleh ledakan penduduk yang tidak dikendalikan. Ini sudah kita sampaikan juga kepada dinas-dinas supaya masing-masing dinas itu memiliki sebuah komitmen dan integritas yang tinggi terhadap bagaimana menjalankan sebuah program kami ini di tengah-tengah masyarakat. Nah Pak, nanti dalam bulan Juli ini akan ada pelantikan bupati baru. Apakah nanti program KBBK bisa disampaikan di mana bupati? Terima kasih. Itu kan mekanisme itu kan biasalah ya dalam pemerintahan itu biasa. Ada yang pensiun, ada juga yang melanjutkan, kemudian ada bupati yang ya definitif sekarang sudah berganti, ada lagi bupati. Tapi di dalam RPJM kan sudah ada itu. Sudah ada MOU kita. Yang dijalankan itu bukan kehendak nurani kita lagi masing-masing pribadi kita, tetapi apa yang tercantum di dalam RPJM. Berapa desa nih Pak untuk Kabupaten Aceh Tenggara dan apa fungsi dari KB ini Pak? Tadi sudah kita dengar bersama untuk di tahun ini ada 12 desa di 12 kecamatan untuk nantinya perjalanan yang akan dilakukan di tahun ini. 5 diupayakan di dalam bulan ini, bulan puasa ini. Kampung KB seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Bupati tadi, Bapak Asisten 3, ini merupakan sebenarnya sebuah bentuk intervensi sebenarnya dalam rangka untuk percepatan pembangunan. Jadi Presiden kita sekarang ini punya 9 nawacita. Salah satu cita atau cita ketiga membangun dari pinggir. Nah, inilah yang dilakukan. Namanya Kampung KB, tapi bukan semata-mata yang dikerjakan di sini persoalan-persoalan program berencana saja. Di sini akan terintegrasi dari berbagai program. Nah, di sini juga lah nanti bentuk integrasi program yang mudah dilihat. Makanya seperti pesan Pak Asisten, Dinas Pertanian atau sektor pendidikan, kesehatan, nanti akan duduk bersama, ya, memikirkan output apa yang bisa akan dicapai secara bersama-sama untuk kampung. Lewat nanti program bersama yang kita berharap nanti output yang sudah disepakati ini akan tercapai di akhir periode tertentu. Nah, inilah yang diharapkan. Sehingga terakhir masyarakat desa ini itu yang kita harapkan bisa lebih sejahtera dari sebelum pencerahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa namanya kampung gitu? Yang dijadikan ikon, merek daripada salah satu program yang dilaunching oleh Presiden Bapak Joko Widodo. Kita sudah tahu yang namanya kampung itu punya ciri khas tersendiri. Yang pertama tentu kalau disebut kampung, pasti rasa memiliki itu pasti ada. Karena bahasa kampung adalah bahasa yang dari nenek moyang kita sudah ada di masing-masing relung hati kita. Jadi kalau di rantau pun, kalau kita ingat, yang paling kita ingat itu adalah kampung. Apalagi di Aceh ini sudah sangat terkenal dengan kampung. Jadi rasa memilikinya sangat besar, dan itu juga yang ingin kita kembangkan di dalam program tadi Pak Camat sampaikan, keluarga berencana. Kami menyadari bahwa dalam mencapai pembangunan dan kesejahteraan, pembangunan desa atau kampung menjadi hal yang mendasar, dan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat memegang peranan penting di dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri dan sejahtera. Kampung KB sebagai program nasional menjadi upaya yang menitik beratkan kepada keberhasilan suatu kampung dalam menitik beratkan kualitas keluarga yang sejahtera dan terlibat aktif di dalam berbagai program pembangunan. KB Madani Kencana di desa di kampung Taring, kecamatan Bresen, dengan pukulan di dua pilihan pukulan 2 atau 5 supaya dia bergebiar ya 5 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke Pak, bisa dijelaskan tentang keterangan yang kiri? Oh iya, mana Pak? Iya. Ya, ini satu bentuk model yang mungkin bisa kita angkat ya ketika nasional. Pertama, Kampung KB ini akan difasilitasi pembentukannya oleh mahasiswa. Mahasiswa kuliah kerja nyata tematik yang diluncurkan oleh Universitas Syah Kuala atau Unsyah. Jadi ini satu model bahwa Kampung KB itu sudah kita persiapkan sedemikian rupa melalui suatu proses edukasi masyarakat melalui aktivitas mahasiswa. Nah, Kampung KB kita di sini di Kampung Daling ini itu adalah kampung yang ditetapkan secara nasional itu nanti tahun ini 1 kecamatan dan 1 kampung KB. Dan kita berharap di sini akan muncul suatu integritas pembangunan kesejahteraan yang terintegrasi antara kementerian lembaga yang ada. Nanti dituangkan ke dalam lintas sektor yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, semua sektor yang terkait. Saya katakan tadi ada 3 pilar yang harus dibangun di sini. Pertama adalah soal pengasuhan, soal pendampingan. Nah, itu tugas-tugas BKKBN. Jadi betul melatih kader, kemudian kader juga datangi rumah sampai kepada penyiapan informasi. Kemudian yang kedua adalah soal yang berkaitan dengan infrastruktur. Karena kan masyarakat kita perlu dibangun fisiknya juga. Nah, untuk bidang ekonomi, bidang sarana prasarana itu nanti tentu Pak Bupati dengan DPRD akan membuat program-program yang spesifik. Dan yang terakhir tentu pelayanan teknis. Di sini kalau ada orang yang diperlukan pelayanan cepat ibu hamil, kemudian imunisasi bayi, kemudian di sini kalau ada, mudah-mudahan tidak ada. Jadi mahasiswa bisa melihat di sini ada tidak orang yang kekurangan gizi, itu harus kita tuntaskan.
Jadi kita berharap Kampung KB ini menuntaskan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah-masalah sosial dan kesehatan. Termasuk tadi Pak Bupati cerita soal KDRT. Jadi di sini tidak ada lagi dari potret Kampung KB, pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu suasana, suatu dinamika penduduk yang sangat harmonis, gitu ya. Karena sesuai dengan misi BKKBN membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Saya kira itu yang paling penting ya. Oke, sukses ya. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara pencanangan Kampung KB di Kecamatan Kota Sigli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kalau dulu kita mendengar BKKBN, terus di pikiran kita ini sebuah instansi yang mengurus tentang keluarga berencana. Tidak salah, tetapi sejak 2009 terbitnya Undang 52, BKKBN masih dengan singkatan yang sama, bukan lagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, tapi merupakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Bapak dan Ibu sekalian, Kampung KB ini merupakan sebuah pemikiran dari Bapak Presiden. Kenapa namanya kampung? Kenapa dipilih kampung? Karena di tingkat kampung ini masih terasa tuh, masih terdapat erat persaudaraan kita, kekerabatan lebih terasa ini dibandingkan tentunya dengan perkotaan. Kegiatan pencanangan Kampung KB Damai Sejahtera di Kampung Lampokrung, Kecamatan Kota Sigli, secara resmi kami nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Bupati PD tertanda Ghani Ahmad. Demikian, mohon maaf lebih kurang kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pembentukan Kampung KB merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden agar program KB dapat menggema kembali dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama yang berada pada wilayah miskin, padat penduduk, tertinggal, terpencil di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2017 diharapkan adanya satu kampung KB pada setiap kecamatan, dan pencanangan ini merupakan pencanangan pertama yang dilakukan secara simbolis, di mana nantinya akan kita lanjutkan pencanangan kampung KB di 12 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat. Bapak Bupati dan hadirin yang kami muliakan, Kampung Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan dipilih sebagai lokasi pencanangan Kampung KB tahun 2017 karena telah memenuhi persyaratan, di mana kesertaan keluarga untuk ber-KB masih rendah, penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang juga masih rendah, dengan jumlah kader PPKBD dan sub PPKBD hanya 7 orang. Dan kampungnya berada di bibir pantai, juga rawan bencana alam. Ini merupakan syarat dalam penetapan Kampung KB di Suak Indrapuri. Bapak Bupati, hadirin yang berbahagia, kami juga melaporkan bahwa dalam kaitan dengan pencanangan Kampung KB dan pembinaan KB TNI Kesehatan Kabupaten Aceh Barat diharapkan untuk dapat berinteraksi menyusun suatu kegiatan atau program yang dapat memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan bidang pengendalian penduduk dan KB tahun 2017-2020. Adapun tujuan pembentukan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan Geci Gampong Suak Indrapuri yang merupakan satu-satunya geci perempuan di Kabupaten Aceh Barat. Kami persilahkan kepada Ibu Rosni Vianti Mala. Kami Suak Indrapuri ini luas wilayahnya hanya 53,7 meter bujur sangkar, sementara dengan jumlah penduduknya hanya sekitar 510 jiwa dengan 4 lingkungan, kemudian dengan jumlah KK hanya 129 KK, dan ini sampai data terakhir bulan kemarin, Pak. Kemudian juga dengan jumlah laki-lakinya sejumlah 267 dan perempuan sejumlah 243. Kemudian perlu kami sampaikan juga, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor PP, menyangkut masalah angka terkecil mungkin Suak Indrapuri. Kenapa ditunjuk Suak Indrapuri sebagai salah satu mungkin yang dicanangkan di Suak Indrapuri? Karena kami semua serba terbatas, Pak. Jadi mulai dari masyarakatnya, keterbatasan yang lain-lainnya juga. Kemudian dalam hal ini untuk KB-nya kami hanya 42 KK. Kemudian untuk US-nya hanya 90. Kemudian untuk US-nya hanya 225. Jadi dalam hal ini mungkin angka yang terkecil di antara mungkin ada beberapa desa mungkin yang lain dari Suak Indrapuri. Bapak dan Ibu sekalian, besar harapan kami dengan pencanangan Kampung KB Sejahtera ini, kiranya kami dapat membangun kembali kampung kami yang sudah hilang bersama tsunami. Kami mulai bangkit kembali, memulai dari hal-hal yang kecil menuju hal-hal yang besar. Kemudian kami dapat membangun kampung kembali dengan kampung yang penuh dengan perencanaan, mulai dari kependudukannya, pemetaan wilayah, perencanaan pembangunan, kemudian keluarga berencana, kemudian juga pembangunan keluarga yang tidak terlepas dari agama, pendidikan, dan kesehatan. Perlu kami sampaikan juga dalam hal ini, kami berharap
mulai hari ini perencanaan akan kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kampung Suak Indapuri menyangkut selain dari persiapan juga perencanaan Kampung KB ini, mulai dari perencanaan menikah, kemudian menyusun kehamilan, kemudian kelahiran, dan selanjutnya sampai pola pengasuhan anak. Kami berharap juga kepada seluruh warga masyarakat yang mau berkeluarga untuk keluarga yang baru dengan memperhatikan hal-hal yang kami sudah sebutkan di atas tadi. Kemudian karena membangun keluarga yang sejahtera itu adalah merupakan tanggung jawab sebuah keluarga, tanggung jawab orang tua, karena tanggung jawab ini bukan hanya di dunia tapi merupakan tanggung jawab dunia dan akhirat. Kemudian bisa mendidik putra-putri yang sehat, yang cerdas, yang kuat, yang menjadi harapan bangsa, yang menjadi harapan kita semua. Mari sama-sama kita wujudkan generasi yang mempunyai karakter, yaitu kuat agamanya, cinta keluarganya, cinta nusa dan bangsa. Mungkin sebagai yang terakhir perlu kami sampaikan juga karena keluarga, harta yang paling berharga adalah keluarga, rumah dan seisinya adalah mutiara. Jadi untuk yang terakhir mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk semua yang sudah berhadir hari ini. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya Komandan Kodim 0105 Aceh Barat menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kepala BKKBN Provinsi, Kepala Kantor PPKS Kabupaten Aceh Barat, serta seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan membangun komitmen dalam mengembangkan program Kampung KB dan membangun Kampung KB ini. Saya berharap pembentukan Kampung KB berkaitan erat dengan pengembangan kegiatan prioritas pembangunan bidang kependudukan dan KB yang pada akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hadirin yang saya hormati, pembentukan Kampung KB dimaksudkan untuk menggerakkan kembali program kependudukan dan keluarga berencana guna mendekatkan pelayanan kepada keluarga, mengintegrasikan program lintas sektoral dalam memberikan pelayanan kepada keluarga, membangun rasa memiliki keluarga dan masyarakat terhadap pembangunan, serta membangun daerah dari pinggiran dengan memberikan perhatian kepada daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua program pembangunan. Dalam pembentukan dan pelaksanaan Kampung KB ini tidak akan berhasil jika tidak ada kerjasama dari semua pihak, khususnya pihak-pihak terkait. Untuk itu, saya berharap semua SKPD, terutama terkait yang berhubungan dengan Kampung KB ini, untuk dapat membantu memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan Kampung KB. Bapak dan Ibu sekalian, saya beruntung tadi setelah Ibu Geci nggak langsung saya, Pak Dadi, karena kalau langsung ketahuan kita juga bisa atau jauh kalah dari Ibu Geci untuk berpidato. Apa yang disampaikan dari Ibu Geci sudah semua Bapak dan Ibu sekalian. Makna dari atau maksud dari pembentukan Kampung KB. Hanya sedikit mungkin ingin saya kemukakan di sini, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau dulu kita mendengar KB, keluarga berencana, BKKBN, terus di kepala kita ini pasti berhubungan dengan alat kontrasepsi, seperti tadi, alat kontrasepsi yang jangka pendek, jangka panjang, pus. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, sejak 2009 ada Undang-Undang Nomor 52 tentang tentunya BKKBN yang berbicara jauh lebih luas terkait dengan kependudukan yang berkualitas dan pembangunan keluarga yang Ibu sebut tadi. Dan disebut-sebut keluarga berencana, kependudukan dan pembangunan keluarga di dalam undang-undang itu. Tapi di mana keluarga berencana ini ada di tengah-tengahnya. Kita masih perlu keluarga berencana ini. Perencanaan berkeluarga ya Bu ya, yang ini seperti yang Ibu katakan, betul Pak.
Kenapa ini penting? Keluarga ini direncanakan agar tidak juga mudah cerai. Di negara kita ini, khususnya di provinsi kita ini, masih ada beberapa kabupaten kota yang angka perceraian cukup tinggi. Ini gak heran Bapak dan Ibu sekalian. Ada sebuah penelitian dari disertasi doktor di IAIN yang mengatakan, atau beliau ini mencari faktor-faktor yang berhubungan dengan seseorang berkeluarga. Jadi menurut disertasi ini ada 4 hal di Aceh ini kenapa orang berkeluarga. Yang pertama, kalau sudah cari kerja Bapak dan Ibu sekalian tak dapat, ya udahlah kawin aja dulu. 1, jadi berkeluarga karena sudah cari kerja ke sana kemarin masih tidak dapat. Yang kedua, sudah bekerja tapi dilihat juga sama keluarga, enggak berkeluarga nih, keluarga yang carikan. Yang ketiga karena kecelakaan. Baru yang keempat yang benar direncanakan. Jadi kalau dilihat hanya 1/4, 3 faktor lagi itu sangat rawan terkait dengan perceraian. Wajar kalau di beberapa kabupaten kota dan tinggi angka perceraian, Pak. Karena persiapan itu yang benar terencana itu hanya 1/4 dari jumlah kita yang berkeluarga. Nah, ini disertasi nyata sudah dipublikasikan belum? Saya tidak tahu. Tapi ini dikemukakan langsung oleh Kepala Dinas Syariat Islam beberapa periode waktu, Prof. Syariah dari IAIN, Pak. Menarik kalau begitu. Cocok seperti Ibu Kecil bilang tadi, ada persiapan-persiapan tadi. Keluarga berencana itu lebih ke arah ke sana, pembentukan manusia berkualitas. Karena pembangunan Kampung KB berkaitan dengan pengembangan kegiatan pembangunan kependudukan keluarga berencana yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di negara tercinta ini. Pembentukan Kampung KB yang kita maksudkan untuk menggerakkan kembali program kependudukan dan keluarga berencana guna meningkatkan pelayanan kepada keluarga dan juga mengintegrasikan program lintas sektor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hadirin hadirat yang kami banggakan, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kepada panitia pelaksana serta sebuah pihak yang telah mendukung suksesnya acara ini. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching perdana Kampung KB secara simbolis di Kabupaten Aceh Barat secara resmi kami nyatakan dimulai. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, mengakhiri sambutan ini saya berharap
Semoga program dan kegiatan intervensi yang dilakukan BKKMN bersama-sama dengan kementerian lembaga, BUMN, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dan LSM secara sinergis dan terintegrasi melalui program KKBPK dan pembangunan sektor terkait di Kampung KB Desa Lokmon Putih, Kecamatan Muara II, Kota Lesmale, Provinsi Aceh ini dilaksanakan secara berkelanjutan disertai dengan berbagai inovasi. Aceh tahun 2009 meluncurkan jaminan kesehatan Aceh atau di tingkat JKA. Nah, dengan JKA itu warga Aceh mendapat pelayanan universal, gratis semua penyakit. Awalnya bahkan orang yang mendampingi si sakit didanai juga. Bahkan si sakit kalau tidak bisa diobati di Aceh, hanya ada fasilitas pengobatan di Jakarta atau di Malaysia, kami kirim ke sana. Karena menyangkut kemahalan, kan Jakarta lebih jauh dari Kuala Lumpur, lebih jauh dari Penang. Ada sebagian kita kirim ke Penang dan Kuala Lumpur. Jadi ibu-ibu yang kurang sehat, ibu-ibu hamil dapat dibawa ke rumah sakit. Sampai sekarang masih free, masih gratis. Cuma diganti sistem dari JKA dulu yang paling simpel, cukup datang bawa KTP, atau nggak ada KTP cukup kakak cukup. Kalau nggak ada kakak cukup keterangan kepala desa. Kalau itu pun nggak ada, cukup bilang saya di kampung pulang. Orang Aceh masih bisa orang Aceh, itu diberi KTP. Nah, beda dengan sekarang dua BPJS harus ada ini, harus ada itu. Tapi saat lakukan perubahan terhadap BPJS, saya mulai menempatkan pejabat-pejabat pemerintah atau pegawai-pegawai negeri dan honorer ke pusat-pusat pelayanan masyarakat, sehingga masyarakat bisa berobat macam dengan JKA dulu. Cukup bawa KTP, serahkan kepada pejabat pemerintah atau pegawai negeri untuk diuruskan keperluannya. Sebab BPJS itu membutuhkan surat keterangan polisi kalau kecelakaan, ini itu surat rujukan, biar diurus oleh PNS yang kita tempatkan di situ. Jadi masyarakat cukup bawa KTP, sama dengan ketika ada JKA dulu. Nah, jadi masalah KB, penyembuhan kecil masalah KB. Masalah KB kan hanya menyangkut kelahiran. KB kepanjangannya adalah keluarga berencana. Kenyang. Pokoknya keluarga berencana kan? Nyong. Jadi bukan kelahiran berencana. Kelahiran berencana termasuk dalam keluarga berencana. Misi kira ibu bersalin, bekerja bagai bubu bidan, dikele bidannya ibu hidrone ada hajit melahirkan nilai hamil lamput punyo. Jadi yang harus merencanakan supaya hamil dalam betul. Onyan coba kalian kemampuan gero-gero. Apa mesti ane karena dua ro kapan hilang rumahnya pas ukurannya. Menyon minta maaf kalau tu kapan pergi rumah. Rumah orang raya ada haji bayar utama nyari rencana, termasuk rencana tak sesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Cara minta kero lebih baik tanya mbak ulama supaya nalikeun keluarga berencana syariah. Jadi teknik keluarga pengaturan kelahiran
harus sesuai dengan syarat. Hari ini pencanangan Kampung KB. Saya setelah mendengar apa yang disampaikan oleh mewakili tokoh masyarakat, sebenarnya sudah tercover semua. Apa yang disampaikan itulah yang namanya Kampung KB. Program Kampung KB yang disampaikan tadi itu sudah tercover. Tinggal sekarang kita akan membina, kita buat pembinaan ke depan, baik melalui dari BKKBN pusat, dalam hal ini BKKBN Aceh, juga kami dari Dinas Pengelolaan Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Besar juga akan memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan, hal-hal yang ada program di kabupaten akan kita sampaikan atau akan kita bawa ke Kampung Sari Aceh ini. Bapak Ibu yang berbahagia, launching ini yang sebenarnya telah kita tetapkan pada tanggal 22 kemarin, karena bertepatan dengan pelaksanaan Hari Keluarga Nasional tingkat provinsi di Lut Semawe, maka acara ini kita bawa pada hari ini pada tanggal 24, karena kita rancang hari itu bersama dengan Pak Camat dan tokoh-tokoh masyarakat, Pak Kesi. Kita laksanakan kegiatan hari ini adalah pada tanggal 22. Tetapi tidak ada masalah, tidak ada kekurangan daripada itu, karena kegiatan ini juga terlaksana pada hari ini. Itu yang menjadi dasar kita untuk memilih desa ini atau dusun ini menjadi tempat pertama pencanakan Kampung KB untuk Kabupaten Aceh Besar. Kita berharap nanti Pak Bupati dari kampung ini
walaupun ada 20 lebih yang akan juga ikut dicanangkan, tapi Kampung Abi inilah yang jadi panutan. Sehingga benar apa yang menjadi harapan Bapak Sekretaris tadi, jangan setelah pencanangan ini selesai, ini tugas kita bersama, tugas pemerintah, tugas pemerintah kabupaten kota, dan termasuk masyarakat sendiri, atau dalam hal ini tentunya desa ini sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, mendengar Kampung KB, memang tidak salah kalau ada sebagian masyarakat ini yang mengkaitkan dengan keluarga berencana. Saya katakan juga tidak salah sama sekali, karena tentunya nanti keluarga berencana ini tidak terlepas dari pembangunan yang akan dilakukan di sini. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, Kampung KB yang dimaksudkan oleh Presiden, yang tentunya tertuang dalam surat keputusan beliau, ini merupakan suatu bentuk sebenarnya miniatur program terintegrasi dari lintas sektor, Bapak Bupati. Jadi bukan hanya BKKBN saja di sini, dan juga tidak dinas kesehatan atau pendidikan saja, tapi juga melibatkan berbagai dinas yang berkepentingan dan terkait tentunya dalam hal pembangunan di desa ini dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Kalau ada keluarga berencana hanya bagian kecil dari kegiatan kita tersebut. Kalau kebetulan BKKBN berada di depan, karena kebetulan amanahnya dimintakan kepada BKKBN untuk melakukan koordinasi. Tapi di balik ini semua, walaupun namanya Kampung KB atau apa sajalah nama, tapi tidak lain merupakan sebuah miniatur kegiatan dari berbagai dinas di sini. Untuk itu sekali lagi Bapak Bupati, penting sekali pemerintah daerah untuk mengawal, baik mulai dari proses perencanaan ketika kabupaten kota dalam melakukan integrasi. Sebagai contoh tentunya kampung kita ini, seperti saya katakan tadi, merupakan miniatur suatu program. Jadi benar seperti Bapak Dr. Nes Afandi katakan tadi, tidak hanya kami nanti yang akan melakukan acara pembangunan, tapi juga berbagai lintas sektor. Namun saya mohon tentunya dinas kependudukan, pemilihan penduduk tentu harus tampil di depan bersama-sama dengan masyarakat, melihat apa persoalan daripada masyarakat ini. Mungkin yang pertama bukan persoalan keluarga berencana, tapi justru masalah pendidikan seperti yang dikemukakan Pak Rudi Junet tadi. Masalah pendidikan kita dahulukan. Kalau mungkin infrastruktur tentunya yang ini sangat dibutuhkan menjadi prioritas pertama, mungkin ini yang kita prioritaskan ke depan. Bisa saja dengan penggunaan uang desa atau mungkin dari program-program lain yang ada di dalam dinas-dinas terkait. Sekali lagi, ini merupakan sebenarnya juga ide dari Bapak Presiden dalam mewujudkan nawacita atau tepatnya cita yang ketiga, membangun dari pinggiran, memperkuat daerah dan desa dalam rangka untuk memperkuat NKRI, mempererat NKRI tadi agar terdiri dari pinggir. Dan ini pula yang dimaksudkan oleh Bapak Presiden itu, bahwa Kampung KB itu bukan milik sebuah instansi saja, tapi disinilah wujud dari integrasi. Makanya temanya di sini adalah pembangunan terintegrasi. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,
Baiklah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sambutan daripada Bapak Bupati. Sebelumnya saya sampaikan secara tertulis. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat berlaksana dengan baik dan akan berlanjut. Mudah-mudahan ini akan tercapai apa yang kita harapkan. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, suatu kebahagiaan barangkali bagi kita semua dan khususnya masyarakat Sare Aceh, masyarakat Kampung Sare Aceh, Kecamatan Lebah Selawah, yang pada hari ini tanggal 24 Agustus 2017 ditetapkan tempat launching bagi pelaksanaan Kampung KB di Kecamatan Lebah Selawah ini. Kampung KB merupakan konsep pembangunan terpadu bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui salah satu upaya menjadikan program KB dan keluarga sejahtera sebagai program yang dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat demi mencapaikan kecerdasan hidup daripada mereka sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, maka pemerintah pada saat ini sangat memperhatikan kesehatan ibu dan anak.